Aksi nyata modul 2 Coaching Akademi. Salam dan bahagia selalu kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Septiani, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Rini Malau MPD. Tujuan dari tindakan aksi nyata adalah untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi guru dan murid dengan cara menuntun dan membimbingnya mencapai solusi yang diharapkannya. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu? Sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Bu, terima kasih Bu. Begini Bu, nah sebelum kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan Bu? Ya, baik Bu. Jadi setiap pagi itu kami melakukan, sebelum pembelajaran kami melakukan ice breaking ya Bu, supaya siswa-siswa itu tidak mengantuk. Kemudian setelah ice breaking kami berdoa, dan setelah berdoa yang seperti kita ketahui ya Bu, di Simalungun sekarang lagi dilaksanakan gasing. Jadi sebelum belajar 5 menit itu kami laksanakan gasing. Setelah pelaksanaan gasing kami masuk ke materi, dan saya mengingatkan anak murid saya materi yang yang kemarin, apakah mereka masih ingat atau tidak, dan baik mereka masih ingat. Jadi setelah itu kami bisa melanjutkan materi yang selanjutnya seperti itu. Oke, berarti itu kegiatan yang Ibu laksanakan Bu. Jadi apa kendala-kendala yang Ibu temukan di dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk kendalanya banyak sih ya Bu. Satu, ketika kami belajar matematika, dari kelas saya yang saya lihat hanya beberapa orang aja yang mampu. Kita bilang aja ada 3 orang, sisanya mereka hanya ya seperti itu Bu, kesulitan. Apalagi di dalam perkalian 2-10 masih banyak yang belum mengerti Bu. Jadi sebelum memulai pelajaran itu, pelajaran matematika, setiap harinya saya upayakan untuk berbaris di depan yang belum hafal. Setiap hari saya suruh 2-10. Tapi gitu juga besoknya lupa. Jadi saya bingung. Besoknya lupa. Jadi saya bingung kenapa sih ini. Jadi saya kasih keringanan. Setelah itu pulang sekolah saya suruh lagi. Ternyata besoknya saya suruh lupa lagi Bu. Jadi saya meminta solusinya dari Bu. Oke, berarti itu kendala-kendala yang Ibu dapatkan di dalam proses pembelajaran. Oke Bu, apakah Ibu sudah memiliki strategi, media pembelajaran, dan Ibu lah sebagai gurunya di kelas, apakah Ibu sudah memiliki hal tersebut? Kalau untuk strateginya tadi tuh Bu, saya buat setiap pagi dan kemudian pulang. Tapi untuk besoknya mereka lupa lagi, hanya beberapa orang aja yang mampu. Dan untuk medianya saya gunakan dari Infocus Bu, setiap harinya kan ada saya buat di situ. Kemudian ada juga di kertas, bukan di kertas, di karton, kan di situ tersedia perkalian 2-10. Nah, dan saya tempelkan di dinding, dari situ mereka bisa melihat, mencontek, atau ketika main-main mereka boleh menghafal, sekalian menghafal. Itu medianya saya buat. Begini Bu, apakah sudah Ibu petakan murid-muridnya, atau Ibu membuat pengelompokan terhadap murid tersebut? Kalau untuk pengelompokan sih belum Bu, belum saya sama sekali belum pernah saya buat untuk matematika ini. Oke Bu, baik Bu, berarti nanti di dalam kelas Ibu laksanakan dulu kegiatan seperti itu. Tapi untuk kegiatan langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah bagus sekali Bu. Itu tadi ada gasing ya kan Bu, baru ada tadi Ibu sudah membuat media-media pembelajaran. Tapi tetap aja anak-anak itu yang tidak fokus ya Bu, begitu Bu.
Kita nyanyi dulu ya. Maju tak gentar. Silakan berdiri. Dihan, Muhammad Nur Sodik, Nur Alwada, Okta Olimpia, Siadel, Rahul Sistan, Rasti, Reni Sigiro, Rizky Naila, Roni Lesmana, oke, Rizky Payula, Saskia, Rafa, Gisel, Rizky Aditya, oke. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Kurang semangat ya, coba dulu tepuk semangat. Semangat, tepuk semangat, tepuk semangat. Menambah semangat kita ice breaking dulu ya, silakan berdiri. Iya, apa itu benda tunggal dan campuran? Benda tunggal dan campuran. Masih ingat lagunya? Materi dapat dibedakan. Masih ingat? Masih? Coba sama-sama dulu semua, dua-dua ya. Materi dapat dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Ada zat tunggal dan zat campuran, keduanya pun dibagi dua. Ayo bernyanyi untuk memahami perbedaan masing-masing. Iya, bahwa yang minggu lalu kita belajar apa tadi istilah? Zat tunggal dan zat campuran. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa-apa aja itu zat tunggal dan zat campuran. Coba lihat dulu bukunya halaman 62 itu.
di atas mejanya masing-masing. Bawa semua? Alat dan bahannya ya. Tunjukkan semua lihat. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang zat campuran. Coba nanti bisa tengok siapa yang zat campurannya homogen atau heterogen. Coba masing-masing setiap grup ditunjukkan dulu alat dan bahannya di atas mejanya masing-masing. Kelompok 1 lengkap semua? Bagus. Kelompok 2? Bagus. Kelompok 3? Kelompok 4? Iya, coba setiap grup masing-masing coba kerja kelompok dibuat dulu apa itu mana tahu homogen dan heterogen. Oke, boleh dimulai. Siapa disuruh bawa homogen dan heterogen? Oke, silakan lakukan yang disuruh malam itu. Coba dibaca ada di situ setiap langkah demi langkah kan? Coba dibuat dulu ya. Kamu mau masak nanti? Iya, itu ada tepung, ini ada warna makanan kan? Baru ada gulanya, cocok lah buat roti nanti. Waktunya 10 menit ya. Baca bukunya. Campuran apa itu? Kalian mengenai apa? Itu air sama minyak. Enggak, air ini dicampur sama air. Kalau minyak dicampur sama air, baru warnanya dicampur sama air. Kuat. Mana endapannya? Makanya jangan jadi apa. Kan banyak kali. Kan banyak kali ini susu lah ini udah nggak apa lagi. Mana endapannya? Kenapa yang garam? Gula. Ya dimakan gulanya. Ini apa yang garam? Air gula. Kok nggak terlalu rata? Ini apa ya? Air gula. Iya. Dari padel. Banyak orang minum padel. Apa ini? Gula. Terlalu rata. Itu apa Kak? Gula mis. Gula. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Waktunya sudah habis. Untuk itu mari kita saksikan hasil diskusi kelompok 1. Ayo kelompok 1. Laporan hasil percobaan anggota kelompok 1. Percobaan yang dilakukan adalah air dan kopi dan juga air dan tepung. Merupakan contoh zat campuran heterogen.
Ada endapan. Ada Miss. Iya, ada endapannya. Berarti ini termasuk contoh Campuran heterogen. campuran heter. Satu lagi. Oke, ada endapannya ya, bagus. Satu lagi. Oke. Ada endapannya. Ada Miss. Berarti ini contoh homogen atau heterogen? Heterogen Miss. Oke, coba yang si Jihan. Jihan. Laporan hasil percobaan anggota kelompok 1. Persamaan yang dilakukan antara percampuran air dan tepung dan air dan kopi. Air dan tepung jika dicampur dengan 8 dan kopi dicampur air ada dapat itu merupakan salah satu contoh heterogen. Iya, berarti kelompok 1 ini adalah zat campuran heterogen, kopi dan tepung. Coba dilihat dulu kopi dan tepung ini ada endapannya atau enggak? Ada Miss. Iya, berarti ini tergolong sebagai apa? Campuran? Iya, dapat dipahami? Coba si ini, ayo. Siapa? Si ini semua kelompok 2. Kelompok 2, ini apa aja campurannya tadi? Gula? Iya, gula dan air. Coba si Randy presentasikan dulu hasil diskusimu. Laporan dari grup 2. Air, gula, dan garam dicampur menjadi rami dan campuran zat heterogen. Iya. Ini apa? Air sama Gula, garam. air, gula dan garam diaduk menjadi rata atau endapannya ini? Iya, menjadi rata. Berarti ini zat campuran apa? Homogen. Ayo si Rizky. Rizky. Jika air, gula, dan garam dicampurkan akan menjadi rasa. Ini kok masih ada endapannya? Gak diaduk rata ini kan? Harus diaduk rata ya. Ya, berarti ini apa? Zat campuran homogen. Iya. Ayo grup 3, tepuk tangan dulu untuk grup 2. Grup 3, ayo Rasti. Apa ini? Gula tercampur dengan air merupakan zat campuran homogen dan garam yang dicampur dengan air terlalu rata Iya. termasuk zat campuran homogen. Bagus, mantap. Ayo si Oka. Ada endapannya, coba lihat Mas. Oh nggak ada, bagus. Ayo. Oke, jadi semua anak-anak di sini sudah paham apa itu perbedaan homogen dan heterogen? Sudah. Siapa yang sudah paham betul perbedaan homogen dan heterogen? Coba sekali lagi dulu, homogen itu apa? Homogen. Redup. Kalau heterogen? Coba di luar dari sini siapa yang bisa kasih contoh satu lagi homogen dan heterogen? Di luar dari alat-alat yang kau bawa hari ini. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Ayo Naila. Homogen, ya. Iya. Homogen ayo. Campuran minyak dan warna bagus. Tepuk tangan untuk ini Naila. Kalau heterogen, ada yang bisa? Tanah dengan air, bagus, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Jadi sudah dapat dipahami. Nanti di rumah coba cari lagi ya bukan perbedaannya, sorry maaf. Contoh-contoh dari homogen dan heterogen di luar dari yang kalian bawa ini. Minimal 5-5. Berarti kalau 5-5, 5 heterogen dan 5 homogen. Ya?
Tuhan, amin. Selamat siang. Baik Bu, saya sudah melihat Ibu dalam proses pembelajaran. Menurut saya itu sangat bagus Bu, menggunakan media pembelajaran. Itu tadi ada alat-alat praga ya Bu. Menurut saya Ibu sudah bagus melaksanakannya, dan Ibu juga sudah membuat pemetaan terhadap murid, sudah Ibu kelompokkan. Jadi rancangan apa selanjutnya yang Ibu laksanakan terhadap proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Jadi mulai hari ini Bu, dan selanjutnya saya akan mengadakan pengelompokan siswa. Jadi selanjutnya saya tidak akan menyamakan yang, maaf kata kalau dibilang yang bodoh sama yang bodoh. Jadi nanti saya akan mencampurkan mereka, misalkan yang pintar di sini, kemudian yang bodoh di sini, yang pintar di sini, agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian nanti saya akan melakukan pemetaan juga terhadap siswa. Oke, berarti itu ya Bu. Nah, untuk rancangan selanjutnya, apakah yang Ibu laksanakan? Rancangan selanjutnya, Belum saya buat untuk matematika ini. oke Bu, baik Bu. Berarti nanti di dalam kelas Ibu laksanakan dulu kegiatan seperti itu, tapi untuk kegiatan langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah bagus sekali Bu. Itu tadi ada gasing, ya kan Bu, baru ada tadi Ibu sudah membuat media-media pembelajaran, tapi tetap aja ada anak-anak itu yang tidak fokus ya Bu, begitu Bu. Tapi kendala-kendala yang Ibu alami yaitu tadi Ibu belum memetakan murid, begitu ya Bu, belum membuat pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, silahkan Ibu mengajar seperti itu. Ibu membuat pembelajaran, Ibu petakan dulu muridnya, baru nanti Ibu bagaimana hasilnya, begitu. Jangan lupa Ibu membuat media strategi, itu sangatlah penting Bu, begitu Bu. Itu terima kasih ya Bu. Terima kasih.